Epictetus adalah seorang pria yang lahir sebagai budak dan meninggal sebagai salah satu guru paling berpengaruh pada zamannya. Tetapi dia tidak akan pernah menganggap dirinya sebagai seorang guru. Dia adalah seorang filsuf stoik, seorang pria yang mencari jenis pengetahuan yang sangat spesifik. Pengetahuan yang, ketika diterapkan, membantu menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup yang tak terhindarkan. Melalui kombinasi pengalaman hidupnya sendiri dan kebijaksanaan mentornya yang hebat, seorang filsuf stoik bernama Mesonius Rufus Epictetus, ia memperoleh jenis pengetahuan yang membuat orang rela menempuh perjalanan ratusan mil hanya untuk mendapatkan kesempatan mendengarnya berbicara. Bahkan jika hanya untuk 1 atau 2 jam, mereka mengirim anak-anak mereka untuk mendengarnya. Dari yang terpiskin hingga yang terkaya dan paling berkuasa, dan bahkan Kaisar Hadrian, semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan duduk di kaki Epictetus. Untungnya ada seorang pemuda yang secara teratur mendengarkan Epictetus dan memutuskan untuk menuliskan semua yang dikatakannya. Hebatnya, catatan-catatan ini telah bertahan hingga hari ini, dan telah diwariskan kepada beberapa tokoh terbesar dalam sejarah selama beberapa ribu tahun terakhir, termasuk Kaisar Romawi. Marcus Aurelius menulis dalam buku hariannya ucapan terima kasih kepada orang yang meminjamkannya salinan karya Epictetus. Diketahui bahwa Presiden Roosevelt membawa salinan karya Epictetus bersamanya selama ekspedisinya ke Sungai Keraguan, yang terbukti sangat berbahaya. Laksamana James Stockdale membawa Epictetus bersamanya saat memimpin skuadron tempur dalam pertempuran di Vietnam, dan Epictetuslah yang diandalkannya ketika ia harus bertahan hidup selama 7 tahun sebagai tawanan perang. Daftarnya tak ada habisnya, dan semoga setelah menonton video ini, Anda akan mengerti mengapa dan menambahkan nama Anda ke daftar pengagum Epictetus karena ia benar-benar salah satu orang paling bijaksana dan inspiratif yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tugas pertama kita adalah ini, kata Epictetus, untuk membagi dan membedakan hal-hal menjadi 2 kategori. Hal-hal eksternal yang tidak dapat saya kendalikan dan pilihan yang saya buat mengenai apa yang dapat saya kendalikan. Disitulah saya akan menemukan kebaikan dan kejahatan dalam diri saya, dalam pilihan saya. Kemampuan tunggal ini, kata Epictetus, akan mengubah hidup Anda. Seni membedakan antara apa yang bergantung pada kita dan apa yang tidak. Mana yang dapat kita pengaruhi dan mana yang tidak. Penerbangan tertunda karena, seberapa keras pun Anda berteriak kepada perwakilan maskapai penerbangan, badai tidak akan berakhir. Tidak ada keinginan yang akan membuat Anda lebih tinggi atau lebih pendek, atau membuat Anda lahir di negara lain, sekeras apapun Anda berusaha. Ada beberapa orang yang memang tidak bisa Anda ajak bergaul. Selain itu, waktu yang kita habiskan melawan hal-hal yang tidak dapat diubah ini adalah waktu yang tidak kita dedikasikan untuk hal-hal yang dapat kita ubah. Seperti yang dikatakan Epictetus, satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah keputusan yang kita buat. Dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Fokuslah untuk memperjelas bagian mana dari hari Anda yang berada di bawah kendali Anda dan mana yang tidak. Anda tidak hanya akan lebih bahagia, tetapi Anda juga akan memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan semua orang yang tidak menyadari bahwa mereka membuang waktu untuk pertempuran yang tidak dapat dimenangkan. Epictetus mengatakan bahwa bukan peristiwanya yang mengganggu orang, tetapi penilaian mereka terhadap peristiwa tersebut. Albert Ellis, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi modern, mengatakan bahwa inilah yang membimbingnya dalam pengembangan terapi perilaku kognitif. Epictetus mengatakan bahwa ini adalah kekuatan terpenting yang kita miliki. Sesuatu terjadi, tetapi kita memutuskan itu tidak adil, buruk, atau sebuah kegagalan. Seseorang mengatakan sesuatu, tetapi kita memutuskan itu menyinggung. Jangan bersikap lancang atau kasar. Jika seseorang berhasil memprovokasi Anda, kata Epictetus, sadarilah bahwa pikiran Anda turut berperan dalam provokasi tersebut. Peristiwa adalah objektif. Pendapat bahwa peristiwa itu tidak menyenangkan, hanyalah itu, pendapat Anda. Dan Anda selalu memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Singkirkan kesombongan atau keangkuhan, kata Epictetus. Mustahil untuk mempelajari apa yang menurut seseorang sudah diketahuinya. Epictetus selalu membuka mata dan telinganya secara aktif mencari peluang untuk belajar dari setiap orang dan setiap hal. Dan inilah sikap yang harus kita bawa. Hari demi hari, apakah kita termasuk yang terbaik dalam apa yang kita lakukan atau baru memulai, itu tidak masalah. Setiap orang yang kita temui, setiap situasi yang kita hadapi, setiap buku yang kita baca atau film yang kita tonton adalah kesempatan untuk belajar, untuk terus berkembang, untuk melangkah ke depan di jalan kemajuan.
Itu adalah salah satu pertanyaan favorit Epictetus. Bagaimana Anda berkembang? Lebih dari segala hal, kita menjawab pertanyaan itu dengan fokus pada apa yang tidak kita ketahui, pada apa yang dapat kita tingkatkan, alih-alih menepuk punggung sendiri karena betapa hebatnya kita. Manusia sejati terungkap di masa-masa sulit, kata Epictetus. Jadi ketika masalah muncul, anggaplah diri Anda sebagai seorang pejuang yang berpasangan dengan seorang pemuda tangguh. Apa tujuan menjadikan diri Anda sebagai atlet kelas Olimpiade? Kita dapat memikirkan kesulitan itu dalam banyak cara, sebagai kegagalan, sebagai ketidakadilan, atau sebagai akhir dari percakapan. Jelas ini bukan takdir kita. Kita berkata, mereka tidak ingin saya berhasil, apa gunanya teriak? Atau kita dapat memilih. Kita dapat melatih diri kita untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih baik, sebagai butiran pasir di penggilingan, sebagai kesempatan untuk belajar tentang ketahanan, kesabaran, daya tahan, perjuangan, sebagai kesempatan untuk membuktikan nilai diri kita, atau sebagai perlawanan yang memperkuat otot kita. Epictetus memilih yang terakhir dan menjadi pada zamannya dan zaman kita simbol utama kemampuan manusia untuk mengatasi keadaan yang sulit. Ia mengatakan bahwa ini bukan tentang menerima kesulitan atau pasrah pada kesulitan tersebut, tetapi tentang menerima untuk bekerja sama dengan kesulitan tersebut, memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, melihat kesulitan itu sebagai peluang bukan sebagai hambatan. Dan dengan demikian, kita dapat mengubah segala sesuatu yang terjadi pada kita menjadi bahan bakar. Kita dapat membuat diri kita lebih baik dan lebih kuat dengan segala sesuatu yang terjadi pada kita. Anda akan benar-benar tahu apa yang ditawarkan filsafat kepada manusia. Seneca pernah mengatakan bahwa filsafat memberikan nasihat, yang lahir pada awal milenium pertama. Pada era paranoia, kekerasan, dan gejolak politik, Seneca membutuhkan nasihat, sama seperti Anda. Ia banyak membaca dan akhirnya menemukan aliran filsafat yang dikenal sebagai Stoiksisme, yang didirikan di Yunani beberapa abad sebelumnya. Di sana, dalam karya-karya kaum Stoik, Seneca menemukan apa yang ia cari, bimbingan tentang bagaimana menjalani hidup yang baik. Segera ia mulai menulis surat dan esai kepada keluarga, teman, dan anak muda yang menjanjikan, berbagi wijaksana yang mengubah hidupnya. Tidak ada yang akan pernah menyenangkan saya, bagaimanapun baik atau bermanfaatnya itu, jika saya harus menahan pengetahuannya sendiri. Tidak ada hal baik yang menyenangkan untuk dimiliki tanpa teman untuk berbagi. Ada jauh lebih banyak hal yang dapat menakutkan kita daripada yang dapat menghancurkan kita. Kita lebih banyak menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan, tulis Seneca. Kehidupan Seneca dipenuhi dengan penderitaan. Ia lahir dengan penyakit paru-paru kronis, hidup melalui pemerintahan 5 kaisar pertama, masing-masing lebih gila dan kejam dari yang sebelumnya, diasingkan, dan kehilangan segalanya 2 kali. Dan meskipun semua penderitaan ini, nasihatnya adalah bahwa satu-satunya hal yang harus kita khawatirkan adalah apa yang benar-benar membuat kita khawatir. Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk membayangkan dan mengkhawatirkan sesuatu sebelumnya, jadi kita sebenarnya menyiksa diri kita sendiri daripada apa yang dapat kita khawatirkan. Dan itu tentu saja, jika itu benar-benar terjadi. Hal terpenting yang perlu diingat tentang rasa sakit dan penderitaan adalah bahwa keduanya tak terhindarkan, kata Seneca. Tidak ada cara untuk menghindari mereka, tetapi yang harus kita hindari adalah firasat-firasat samar tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Alih-alih menderita dengan membayangkan, fokuslah pada apa yang ada di hadapan Anda. Tetaplah di masa depan, tetaplah dalam kenyataan. Keunggulan akan layu tanpa lawan, kata Seneca. Sama seperti api adalah ujian untuk emas, demikianlah kesulitan adalah ujian untuk orang-orang yang kuat. Kita suka hidup nyaman, meminimalkan ketidaknyamanan, tidak harus melakukan apa yang tidak kita sukai, menemukan apa yang kita sukai di tempat yang kita sukai dan tidak pernah meninggalkannya. Tetapi Seneca berkata, itu adalah jebakan mematikan. Seseorang yang tidak pernah ditantang dan selalu mendapatkan keinginannya akan menjadi sosok yang tragis. Anda telah menjalani hidup tanpa lawan, kata Seneca. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang Anda mampu, bahkan diri Anda sendiri. Itulah sebabnya Seneca berkali-kali berbicara tentang pentingnya kesulitan, bukan hanya menerima perjuangan yang hidup lemparkan kepada Anda, tetapi juga secara aktif mencarinya. Kesulitan untuk menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih siap berarti bahwa setiap hari kita harus berusaha untuk menantang diri kita. Kita harus membuat keputusan yang mendorong kita maju, bukan yang menghambat kita. Dan ketika kita melewati sesuatu yang sulit, kita harus bersyukur atas kemungkinan bahwa hal itu membantu kita mengembangkan potensi kita. Bergaulah dengan orang-orang yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik, dan sambutlah orang-orang yang dapat Anda tingkatkan, kata Seneca.
Ungkapan Jim Rohn yang paling sering dikutip adalah bahwa Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu. James Altucher menyarankan penulis dan pengusaha muda untuk menemukan sekelompok rekan di lingkungan mereka yang akan mendorong mereka menjadi lebih baik. Tetapi pepatah Spanyol lebih baik, katakanlah kepadaku dengan siapa Anda bergaul, dan aku akan memberitahu kepadamu siapa Anda. Dan Seneca berkata bahwa jika ada satu hal yang harus kita khawatirkan adalah dengan siapa kita bergaul. Saya tidak pernah pulang ke rumah dengan karakter moral yang sama saat saya pergi. Ia mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang tidak meninggalkan jejak karakter mereka pada kita, atau secara tidak sadar mencemari kita. Kita harus mempertimbangkan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Kita tidak boleh takut untuk memutuskan hubungan atau lingkungan lama yang sudah terbiasa, ketika jelas bahwa hal itu tidak lagi bermanfaat bagi kita. Justru itu bermanfaat. Anda habiskan untuk mendengarkan video ini, Anda telah mati. Hanya beberapa menit. Bukan sehari, bukan 1 menit, bukan 1 detik, bukan sekalipun. Masa lalu dapat dihidupkan kembali. Bukan karena kita memiliki sedikit waktu untuk hidup, kata Seneca, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, kita hanya perlu melakukan satu hal, katanya. Hiduplah saat ini juga. Jadi, jika ada satu hal yang Anda ambil dari tulisan Seneca, dari kebijaksanaannya, filsafatnya, dan nasihatnya, itu adalah untuk keluar dan hiduplah sekarang selagi Anda bisa. Keberuntungan itu berubah-ubah. Jangan menunggu. Raihlah sekarang. Hiduplah selagi Anda bisa. Tidak ada orang seperti dia. Marcus Aurelius, kaisar terakhir dari 5 kaisar besar Roma, adalah seorang murid Stoicisme, sebuah aliran filsafat kuno yang didirikan di Athena pada awal abad ketiga sebelum Masehi, berdasarkan keyakinan bahwa kita tidak mengendalikan dunia di sekitar kita. Kita hanya mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Marcus adalah pemimpin dunia yang menghadapi pandemi selama 15 tahun, kerusuhan sipil, perang perbatasan, kemerosotan budaya, ketidaksetaraan pendapatan, dan banyak lagi. Jadi, mudah untuk memahami mengapa ia tertarik pada filsafat ini. Ia menyamakan dirinya dengan seseorang yang mencari kelegaan dari ruam atau luka bakar dan mengatakan bahwa stoicisme adalah salep penenangnya. Lotion warna. Itulah mengapa Marcus Aurelius berusaha memberikan kepada dunia satu-satunya karyanya yang dikenal, Meditasi, sebuah dokumen yang sepenuhnya unik dan tak tertandingi dalam sejarah untuk menyampaikan balsam ini, panduan ini, obat ini kepada generasi mendatang. Seperti yang akan ditunjukkan oleh sejarawan Brand, sedikit orang yang tertarik sekarang pada pergerakan dan manuver para komandan Romawi. Apa yang telah dipertahankan selama berabad-abad adalah buku catatan pemikiran seorang pria yang kehidupan sebenarnya sebagian besar tidak diketahui, yang mencatat dalam kegelapan tengah malam bukan peristiwa hari itu atau rencana untuk hari berikutnya, tetapi sesuatu yang jauh lebih menarik dan abadi, cita-cita dan aspirasi yang dihayati oleh jiwa yang langka. Dan itulah tujuan stoicisme, obat untuk jiwa, membebaskan kita dari kerentanan hidup dan mengembalikan apa yang kita butuhkan untuk berkembang di pagi hari. Ketika Anda sulit bangun dari tempat tidur, kata Marcus Aurelius, katakan pada diri sendiri, saya harus bekerja sebagai manusia. Apa yang harus saya keluhkan jika saya akan melakukan apa yang menjadi tujuan hidup saya? Apa yang menjadi alasan saya dibawa ke dunia ini? Atau apa yang menjadi tujuan penciptaan saya? Bersembunyi di bawah selimut dan tetap hangat adalah salah satu momen paling menarik dalam meditasi. Diskusi yang dilakukan Marcus Aurelius dengan dirinya sendiri di awal buku 5 jelas adalah diskusi yang ia lakukan dengan dirinya sendiri, diskusi yang ia lakukan berkali-kali di banyak pagi hari. Seperti kebanyakan dari kita, dia tahu dia harus bangun dari tempat tidur, tetapi sangat ingin tetap berada di bawah selimut hangat. Mudah dipahami, tetapi juga mengesankan. Marcus sebenarnya tidak harus bangun dari tempat tidur. Menjadi kaisar berarti dia tidak harus melakukan apapun. Dia bisa tidur setiap hari tanpa konsekuensi langsung. Tidak seorang pun akan memotong gajinya. Tidak seorang pun akan bertanya mengapa dia terlambat. Tetapi Marcus bersikeras bangun pagi dan pergi bekerja. Seperti yang ditulis Dante dalam puisi epiknya, di bawah selimut tidak ada jalan menuju ketenaran. Tidak ada yang dapat dicapai dengan bersembunyi di bawah selimut.
Markus tahu bahwa memenangkan pagi adalah kunci untuk memenangkan hari dan memenangkan hidup. Dia tahu bahwa menjadi orang paling berkuasa di dunia tidak membebaskannya dari hidup sesuai tuntutan alam. Dia tahu bahwa statusnya tidak berarti apa-apa dan kewajibannya kepada diri sendiri menunggunya untuk bangun. Dia tahu bahwa tetap tertidur hanya berarti dia harus mengejar ketertinggalan dan telah melepaskan kendali. Dan sekarang dia berada dalam mode reaktif. Sederhana saja, jika Anda ingin produktif, berbuat lebih banyak dan menjadi hebat, Anda harus bangun pagi. Tindakan kita mungkin terhambat, tulis Marcus Aurelius, tetapi tidak ada hambatan untuk niat atau watak kita, karena kita dapat beradaptasi. Pikiran beradaptasi dan beralih ke tujuannya sendiri. Hambatannya adalah tindakan kita. Hambatan terhadap tindakan justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi jalan kita justru menjadi jalan itu sendiri. Salah satu cara menjalani hidup adalah dengan menghindari kesulitan. Kita bisa menutup telinga dan mata kita terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita bisa mengambil jalan pintas, menghindari kesulitan sebisa mungkin. Cara lain adalah cara stoik. Kita bisa memilih, kita bisa melatih diri, kita bisa melihat kesulitan sebagai peluang, sebagai butiran pasir untuk penggilingan, sebagai kesempatan untuk belajar tentang ketahanan, kesabaran, daya tahan, dan perjuangan. Kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan nilai diri kita, sebagai cara untuk belajar tentang orang, situasi, tindakan, atau benda. Dan Marcus Aurelius percaya pada pendekatan terakhir ini. Ia menulis tentang bagaimana api mengubah segala sesuatu yang dilemparkan menjadi nyala api. Ia mengatakan bahwa lebih baik menganggap hambatan sebagai bahan bakar. Bagi kaum Stoik, ini bukan tentang menerima kesulitan atau pasrah kepada kesulitan, melainkan tentang menerimanya, memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, menganggapnya sebagai peluang dan bukan hambatan. Dan dengan cara ini, kita dapat mengubah apa yang terjadi pada kita menjadi bahan bakar. Segala sesuatu yang terjadi pada kita dapat membuat kita lebih baik dan lebih cerah. Kita dapat mengubah hambatan menjadi jalan. Jika suatu saat dalam hidup Anda, tulis Marcus Aurelius, Anda menemukan sesuatu yang lebih baik dari keadilan, kejujuran, pengendalian diri dan keberanian, jika Anda menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu, terimalah tanpa ragu. Itu haruslah sesuatu yang luar biasa. Saat Marcus Aurelius menulis meditasi, Roma diserang dan perang pun terjadi yang berlangsung selama 5 tahun. Sungai Tiber mengalami salah satu banjir terburuk dalam sejarah, menghancurkan rumah dan ternak yang menyebabkan kelaparan di Roma. Setelah memenangkan perang, para prajurit yang kembali ke rumah membawa bersama penyakit mematikan yang dikenal sebagai wabah Antonin. Dikuasai oleh kelaparan dan wabah, banyak suku musuh dari utara mengambil kesempatan untuk bersatu dan menyerang Romawi. Selama sisa masa pemerintahannya, ia menghadapi kejahatan wabah dan perang. Namun, Marcus tidak menyebutkan peristiwa mengerikan ini dalam buku hariannya, tetapi ia justru menyebutkan bahwa tidak ada tantangan atau masalah yang begitu besar yang mencegahnya untuk menanggapi dengan 4 kebijaksanaan Stoa, yaitu keberanian, tidak menyerah pada insting terendah kita, tidak menempatkan diri kita di atas orang lain, tidak tersesat dalam hal-hal yang terjadi saat ini, tetapi melihat gambaran besarnya. Ia mengatakan bahwa setiap hal yang ia hadapi adalah kesempatan untuk merespon dengan 4 kebijaksanaan ini, yang membuat situasi yang paling kompleks sekalipun menjadi sederhana dan mudah. Lakukan saja hal yang benar, katanya. Sisanya tidak penting. Ingatlah prinsip ini, tulis Marcus Aurelius. Ketika sesuatu mencoba menyebabkan Anda menderita, hal itu sendiri bukan malapetaka. Untuk menanganinya dan mengatasinya adalah berkah yang besar. Hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, tidak terjadi pada semua orang, termasuk Marcus Aurelius. Bisnis yang gagal, kehilangan orang yang kita cintai, seseorang yang kita sayangi meninggalkan kita. Naluri kita menamakan peristiwa ini sebagai hal yang tidak menguntungkan, karena itu bukan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, tetapi itu masuk akal. Beruntung ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tidak beruntung ketika apapun alasannya, Anda tidak mendapatkannya. Bukan? Marcus Aurelius mengusulkan cara pandang yang berbeda. Daripada mengatakan pada diri kita bahwa kita tidak beruntung karena harapan kita telah pecah. Dan menjadi hebat, Anda harus bangun pagi. Tindakan kita mungkin terhambat, tulis Marcus Aurelius. Tetapi tidak ada halangan bagi niat atau watak kita, karena kita dapat beradaptasi. Pikiran beradaptasi dan beralih ke tujuannya sendiri.
Hambatannya adalah tindakan kita. Halangan terhadap tindakan justru mendorong tindakan. Apa yang menghalangi jalan kita justru menjadi jalan itu sendiri. Salah satu cara menjalani hidup adalah dengan menghindari kesulitan. Kita bisa menutup telinga dan mata terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita bisa mengambil jalan pintas, menghindari kesulitan sebisa mungkin. Cara lain adalah cara stoik. Kita bisa memilih, kita bisa melatih diri, kita bisa melihat kesulitan sebagai peluang, sebagai butiran pasir untuk penggilingan, sebagai kesempatan untuk belajar tentang ketahanan, kesabaran, daya tahan, dan perjuangan. Kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan nilai diri kita, sebagai cara untuk belajar tentang orang, situasi, tindakan, atau hal. Dan Marcus Aurelius percaya pada pendekatan terakhir ini. Ia menulis tentang bagaimana api mengubah segala sesuatu yang dilemparkannya menjadi nyala api. Ia mengatakan bahwa lebih baik menganggap rintangan sebagai bahan bakar. Bagi kaum Stoik, ini bukan tentang menerima kesulitan atau pasrah pada kesulitan, melainkan tentang menerimanya, memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin, menganggapnya sebagai peluang dan bukan rintangan. Dan dengan cara ini, kita dapat mengubah apa yang terjadi pada kita menjadi bahan bakar. Segala sesuatu yang terjadi pada kita dapat membuat kita lebih baik dan lebih cemerlang. Kita dapat mengubah rintangan menjadi jalan. Jika suatu saat dalam hidup Anda, tulis Marcus Aurelius, Anda menemukan sesuatu yang lebih baik daripada keadilan, kejujuran, pengendalian diri, dan keberanian. Jika Anda menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu, terimalah tanpa ragu. Itu haruslah sesuatu yang luar biasa. Saat Marcus Aurelius menulis meditasi, Roma diserang, dan perang pun terjadi, yang berlangsung selama 5 tahun. Sungai Tiber mengalami salah satu banjir terburuk dalam sejarah, menghancurkan rumah dan ternak, yang menyebabkan kelaparan di Roma. Setelah memenangkan perang, para prajurit yang kembali ke rumah membawa serta penyakit mematikan yang dikenal sebagai wabah Antonin. Dikuasai oleh kelaparan dan wabah, banyak suku musuh dari utara mengambil kesempatan untuk bersatu dan menyerang Romawi. Selama sisa masa pemerintahannya, ia menghadapi kejahatan wabah dan perang. Namun, Marcus tidak menyebutkan peristiwa-peristiwa mengerikan ini dalam buku hariannya. Tetapi ia justru menyebutkan bahwa tidak ada tantangan atau masalah yang begitu besar sehingga mencegahnya untuk menanggapi dengan 4 kebajikan Stoa: keberanian, pengendalian diri, keadilan, dan kebijaksanaan. Artinya, tidak takut, tidak menyerah pada naluri terendah kita, tidak menempatkan diri kita di atas orang lain, tidak tersesat dalam hal-hal yang terjadi saat ini, tetapi melihat gambaran yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa setiap hal yang dihadapinya adalah kesempatan untuk merespon dengan 4 kebajikan ini, yang membuat situasi yang paling kompleks sekalipun menjadi sederhana dan mudah. Lakukan saja hal yang benar, katanya. Sisanya tidak penting. Ingat prinsip ini, tulis Marcus Aurelius. Ketika sesuatu mengancam untuk menyebabkan Anda menderita, hal itu sendiri bukanlah kemalangan. Untuk menanggungnya dan mengatasinya adalah berkah yang besar. Hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tidak terjadi pada semua orang, termasuk Marcus Aurelius. Bisnis yang gagal, kehilangan orang yang kita cintai, seseorang yang kita sayangi meninggalkan kita. Naluri kita menuntun kita untuk melabeli peristiwa-peristiwa ini sebagai hal yang tidak menguntungkan, karena bukan itu yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Tetapi itu masuk akal. Beruntung ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tidak beruntung ketika apapun alasannya, Anda tidak mendapatkannya, bukan? Marcus Aurelius mengusulkan cara pandang yang berbeda. Alih-alih mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak beruntung karena harapan kita telah mengecewakan, ia harus melakukan sebaliknya. Ia berkata, beruntunglah ini terjadi, dan saya tetap tidak terluka karenanya. Tidak hancur oleh masa sekarang atau takut akan masa depan. Ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi tidak semua orang akan keluar tanpa cedera. Bagi seorang Stoik, kita hanya menderita kerugian ketika karakter kita terpengaruh. Kita hanya mengalami kerugian ketika kita meninggalkan apa yang kita percayai, atau ketika kita mengesampingkan standar kita sendiri. Mungkin tidak diinginkan untuk kehilangan uang atau teman, fail dalam sesuatu atau dikritik, tetapi bagaimana itu membuat kita tidak beruntung? Kita tidak kehilangan kemampuan untuk merespon, karakter kita tetap utuh. Tidak ada aturan yang mengharuskan Anda menjadi gila karenanya, hancur karenanya, atau menjadi cemas akan masa depan. Anda masih memegang kendali, Anda masih diri Anda sendiri, dan itu sangat beruntung. Anda bisa kehilangan nyawa Anda sekarang juga, kata Marcus. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Pierre Hadot mendefinisikan meditasi sebagai kumpulan latihan spiritual, dan tidak ada latihan lain yang dilakukan Marcus selain merenungkan kematiannya.
Mungkin masalah kesehatannya sendiri yang membuatnya begitu sadar akan kematian. Mungkin kehilangan ayahnya di usia muda, mungkin kehilangan 8 anaknya, mungkin wabah Antonin yang mematikan antara 10 hingga 18 juta orang. Mungkin kesadaran dan kekuatan memento mori, praktik kuno merenungkan kematian yang berasal dari Socrates, yang mengatakan bahwa praktik filsafat yang sesungguhnya tidak lain tentang kematian dan keadaan mati. Banyak orang menganggap memento mori yang dipraktikkan Marcus Aurelius sebagai sesuatu yang menakutkan atau gelap. Keinginan untuk menghindari memikirkan kematian itu tidak menyenangkan, menakutkan, menyedihkan. Mengapa seseorang ingin memikirkan sesuatu yang tidak ingin terjadi? Ini semua sia-sia. Ini bukan tentang merasa khawatir tentang beberapa hari yang tersisa. Tujuannya justru sebaliknya, untuk membebaskan Anda, untuk menginspirasi Anda. Ini adalah kunci kebahagiaan yang membuka pintu menuju pemberdayaan, rasa syukur, kedermawanan, dan sikap seimbang di setiap momen setiap hari. Memento mori adalah pengingat yang membuat kita tetap di saat ini. Marcus Aurelius suka bertanya, siapa di dunia ini yang akan memikirkan kematiannya, bahwa mereka hanya memiliki beberapa menit lagi di bumi, dan bertanya-tanya apakah mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk merasa kesal, takut, atau depresi. Kematian kita bukanlah sesuatu yang mendepresi, itu justru mengenergikan. Kurangi volume pada isu-isu yang tidak penting, bodoh, dan memecah belah yang kita sia-siakan begitu banyak energi. Karena dalam sinar kematian, sangat sedikit hal yang layak untuk membuat kita marah, stres, atau tertekan. Jadi teruslah mengingatkan diri Anda sendiri, seperti yang dilakukan Marcus, bahwa Anda bisa meninggalkan kehidupan sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda mau, untuk mempelajari ajaran Stoik lebih dalam, saya merekomendasikan video ini.